Tolong, 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 tolong saya, tolong. Ada manusia di sini. Tolong saya, tolong. Ada manusia perempuan. Dengar teriakan saya. Lekas kemari. Tolong, tolong. Tidak ada yang mau menolong saya. Saya ditinggalkan. Pada dinding ini hanya ada satu jendela jeruji besi. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu tidak mungkin saya lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke kamar ini? Kenapa? Ini saya, Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Selama setahun lebih kita saling berkirim surat. Sampai musibah itu datang, surat-suratmu juga tidak datang lagi. Mudasir, jangan tinggalkan saya. Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Iya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan tanpa bedak. Kamu sering bilang kamu suka saya apa adanya. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Jika ada cermin di kamar ini, mungkin saya sudah tahu wajah saya mungkin sudah seperti gobal busuk yang tidak layak dipandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Kalau memang benar kamu ada di sini, tolong saya, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak ada gunanya melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka yang tinggal di negara Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya. Sedangkan kita, kalau punya uang, diperas habis sampai tulang susu. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Sebutan pahlawan hanya slogan. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Salah. Gak apa, gak tak cut iki. Engko kan di anu iso diedit. Mudasir, kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan.
Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu ada di sini, kalau saya keluarkan saya dari sekapan ini. Tidak perlu melapor kepada polis Raja di Raja. Tidak ada gunanya melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka yang tinggal di negara Filipina. Nasib para tenaga kerjanya, bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya. Sedangkan kita, kalau punya uang diperas sampai tulang susu, tapi kalau ada musibah, abaikan, pura-pura tidak tahu. Mudasir, itu kenyataan. Kita ini binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan. Mudasir, marilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Iya, di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Hanya ada sebuah kamar yang entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan bagaimana saya bisa bertahan, tidak bisa saya tuliskan di dalam surat. Bagaimana berkirim surat? Saya tidak punya kertas, amplop, dan pulpen. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang dan gelap gulita kalau malam karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Kenapa tidak menolong? Lihat bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum dijebloskan di dalam kamar ini, saya dipukuli habis-habisan oleh keluarga majikan. Saya dipukuli mulai dari dahi, kepala, punggung, badan, semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Saya dipukuli menggunakan kepalan, setrika, tongkat besi. Semua anggota keluarga memukuli saya. Saya tendang seperti bola disepak ke sana dan kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, "Apa salah saya?" Jawabannya hanya teriakan dan geraman pula. "Kamu idol, bangsat, bajingan, tidak tahu diri." Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata diteriakkan berulang kali. Saya idol, bangsat, maling, pencuri, tidak tahu diri. Tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, idol, bangsat lagi. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bangun subuh-subuh untuk memasak, menyetrika, menyapu, mengepel. Semuanya saya kerjakan. Rumah sebesar ini hanya ada saya sendirian. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu seperti itu. Kalau ada tamu, saya harus bangun tengah malam untuk memasakkan makanan. Semua saya lakoni dengan hati gembira dan ikhlas. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu, Mudasir, sebagian saya kirim ke kampung dan sebagian saya tabung. Saya tahu kamu juga menabung. Kontrak kerja saya? Hah? Ya benar. Kenapa sih? Hmm. Gimana coba tadi?
Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya 5 tahun. Kontrak kerja saya 5 tahun. Dan Saya bertekad saya bertekad di ujung tahun kelima saya pulang membayar ringgit sebanyak mungkin. Oke. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya pulang membawa ringgit sebanyak mungkin untuk modal hidup di masa depan. Membeli sepetak sawah agar kita bisa hidup tentram dan nyaman di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki saya mendatangi saya. Dia masuk ke kamar dan menutup pintu dari dalam. Saya langsung duduk dengan mata terheran-heran. Saya sampai tidak sempat bertanya karena saya takut. Tapi sebagai perempuan, naluri saya mengatakan ada yang telah menggoda majikan lelaki saya. Kemudian dia duduk di ujung ranjang. Saya buru-buru duduk di kepala ranjang dengan mata ketakutan dan keringat dingin bercucuran. Kemudian dia dengan isyarat tangan menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Namun saya menggeleng dan saya menolak. Saya duduk meringkuk di ujung ranjang dan tetap menggeleng. Kemudian dia bangkit, menatap saya dengan mata yang tajam dan keluar menutup pintu dari luar. Iya, saya selamat. Saya selamat dari itu. Saya selamat atas perkosaan dari majikan saya. Mudasir, mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan, sehingga saya dipukuli dan disiksa macam ini. Pada bulan ke-15, majikan lelaki saya mengaku kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa disalahkan kalau bukan saya? Pukulan-pukulan saya terima dari nyonya majikan, kadang dari anak lelaki mereka. Tapi saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri, karena saya tidak mencuri. Saya takut hukuman akhirat. Pada bulan ke-16, itulah nasib saya ditentukan. Semua anggota keluarga mengaku kehilangan uang. Dan siapa yang bisa disalahkan kalau bukan saya? Pukulan mulai saya terima dari semua orang. Semua anggota keluarga memukuli saya dan saya diseret, disekap di kamar ini. Sebenarnya ada apa dengan bangsa ini? Sebenarnya ada apa dengan bangsa ini? Dulu mereka banyak mengangkut cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang tinggi. Lahirlah banyak diplomat handal yang disegani barat. Kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Lalu mereka sadar mereka tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semuanya bersumber dari negara tetangganya, Indonesia.
Diangkutlah banyak seniman handal yang tugasnya untuk mencipta kesenian agar bisa diaku sebagai asli milik mereka. Tak cukup dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian dan flora fauna. Jika masalahnya sampai curi-mencuri, mungkin saya tidak akan sengsara seperti ini. Tapi hampir setiap orang di negeri ini, dengan uang mereka bisa melakukan apa saja. Dengan uang mereka yakin bisa memperbudak siapapun. Bahkan pegawai-pegawai yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap budak daripada pegawai. Udah Sir, kenapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah, tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Jika itu terjadi, saya akan bunuh diri atau bunuh orang. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya butuh kehadiran kamu. Nyata atau khayalan, tidak penting lagi. Saya tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal untuk bekerja di negeri ini. Tapi itulah tekad saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Di negeri ini, saya bisa memperoleh gaji 5 kali lipat lebih besar. Ya, saya tahu memang sangat menggiurkan, tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya, yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Tapi Mudasir, saya yakin saya bisa menahan setiap godaan. Ajaran agama jadi pegangan, dan saya akan bersumpah lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya tidak akan terjun ke dalam maksiat. Mudasir, bagaimana kabar emak dan bapak? Cowok bapak sudah sembuh. Asma emak, apakah masih sering kambuh? Saya mengirim uang yang jumlahnya lumayan besar. Mereka berdua bisa berobat menggunakan uang itu. Jangan beli obat di pasaran. Pergi ke dokter memakai uang yang saya kirimkan. Mudasir, tunggu sebentar. Tolong, ada orang di sini. Tolong saya. Ada perempuan. Tolong, keluarkan saya dari rumah ini. Tak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Mudasir, di mana kamu? Mudasir, bahkan bayangan suami saya juga pergi meninggalkan saya. Saya ditinggalkan sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada lagi harapan. Bahkan bayangan suami saya juga pergi meninggalkan saya. Saya rela mati kalau memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang telah saya alami. Entah kepada siapa. Siapapun yang mau mendengar. Saya akan ceritakan sampai ke hal-hal yang paling kecil. Kesalahan saya harus dijelaskan, apa yang saya alami harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama.
Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia yang lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah seperti itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Sehari 2 hari hilang bisa dimaklumi, tapi sebulan. Tapi seharusnya itu sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja dianggap sudah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami ini pembunuhan. Bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang. Kita sering dijadikan bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong! Tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita ada di pinggir jurang.